Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 Praktikum Sistem Digital Lanjut Teknik Komputer 2022. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 2 yang berjudul encoder, decoder, dan multiplexer. Oke, yang pertama di sini mengenai tujuan dari praktikum kali ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami encoder, decoder, dan demux. Praktikan memahami fungsi encoder, decoder, dan demux. Praktikan dapat melakukan simulasi kerja encoder, decoder, dan demux pada software Xilinx ISE. Lalu praktikan mampu merancang encoder 422, decoder 328, dan demultiplexer 328 menggunakan Verilog pada software Xilinx ISE. Oke, untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada alat bahan yang digunakan pada saat praktikum, yaitu yang pertama ada laptop atau PC. Di sini laptop pada praktikum ini digunakan untuk menghadiri pertemuan praktikum dan sebagai alat pendukung berjalannya aplikasi Xilinx ISE. Terus yang kedua itu ada Xilinx ISE itu, Xilinx adalah suatu perangkat lunak yang berguna untuk merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian digital. Dengan menggunakan Xilinx, proses perancangan suatu alat atau rangkaian digital melalui proses simulasi rangkaian yang telah dirancang untuk melihat apakah rancangan yang telah dibuat sudah benar atau masih mengandung kesalahan. Dalam perancangan rangkaian digital dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan set diagram, HDL atau Hardware Description Language, dan skematik. Yang selanjutnya itu ada eSIM atau ISE Simulator. eSIM Simulator adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh Xilinx untuk sintesis dan analisis desain HDL, memungkinkan pengembang untuk mensintesis atau mengkompilasi desain mereka, melakukan analisis waktu, memeriksa RTL diagram, simulasikan reaksi desain terhadap rangsangan yang berbeda, dan konfigurasikan perangkat target dengan programmer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Abdullah Azam Mahfud. Saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Yang pertama ada encoder dan decoder. Encoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengonversikan kode yang lebih dikenal oleh manusia ke dalam kode yang kurang dikenal manusia. Sedangkan decoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke dalam kode yang lebih dikenal manusia. Kemudian selanjutnya ada multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Multiplexer yang juga sering disingkat sebagai MUX atau MPX ini pada dasarnya berupa rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika. Yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang digunakan untuk beralih data digital atau biner, atau dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET, atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Yang akan dijelaskan oleh saya. Ya, selanjutnya untuk penjelasan mengenai langkah kerja. Oke, yang pertama kita buka aplikasi Xilinx ISE, kemudian pilih file, lalu new project.
Lalu yang kedua, masukkan project dengan nama modul 2 underscore kelompok ke-14. Lalu pastikan top level source type-nya adalah HDL. Selanjutnya klik next. Lalu yang ketiga, pastikan simulator yang digunakan adalah iSim VHDL atau Verilog family isi dengan Spartan 3E. Lalu pada device dengan XC3S500E, pada package dengan FG320, pada speed dengan min 4, sedangkan pada preferred language diisi dengan Verilog. Lalu klik next. Project summary kemudian akan muncul, lalu pastikan sesuai dengan yang tertera pada modul, pilih finish. Pastikan pilihan pada bagian view adalah simulation atau behavioral. Oke, lanjut ke 3.4.1. Di sini membuat file desain prosedural dan file test bench. Yang pertama 3.4.1.1 yaitu encoder 4 kedua. Langkah pertama pilih project, kemudian new source, lalu pada source type pilih Verilog module bintang V. Isi field nama dengan NCT422, centang add to project dan lokasi sesuai dengan project yang dibuat. Jika sudah, pilih next finish. Oke, langkah kedua, masukkan source code yang ada di laporan, lalu save Ctrl S. Lalu langkah yang ketiga, klik menu project new source. Pada source type pilih Verilog. Pilih Verilog text fixture untuk NC422_TB di file name nya NC422_TB. Oke. Location yang sama dengan project, terus itu projectnya dicentang, lalu klik next. Pada associate source pilih NC422 next. Pada view ubah implementation menjadi simulation. Kemudian isi source code yang ada di laporan. Lalu langkah yang ketujuh yaitu synthesize XST. Yang view RTL schematic. Dan ya bisa dilihat hasilnya seperti berikut. Kita lanjut ke 3.4.1.2 yaitu decoder 3/8. Langkah yang pertama itu buat source baru dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pilih Verilog module sebagai source type, lalu isikan field name dengan nama DEC 3/8.
location-nya sama dengan project dan pastikan add to project-nya tercentang, lalu pilih next, finish. Selanjutnya masukkan source code yang ada di modul DEC 378. Oke, setelah itu buat new source, pilih Verilog text fixture dengan field name-nya DEC378_TP. Oke, kemudian klik next. Pada associate source pilih DEC378, next. Lalu ubah view menjadi simulation. Ya, lalu masukkan source code lagi yang DEC itu 378_TP. Ya, kemudian synthesize XST. Pilih yang view RTL schematic. Di kotakannya itu di double klik Timothy. Oke, ya hasilnya seperti ini untuk yang decoder 3/8. Kemudian yang percobaan yang ketiga yaitu demultiplexer 3/8. Langkah yang pertama sama buat new source, lalu pilih Verilog modul. Untuk field name-nya diisi dengan demux 3/8. Centang add to project dengan location yang sama dengan project, lalu klik next, finish. Langkah yang kedua, masukkan source code yang ada di modul yang demux 3/8. Ya. Di save. Selanjutnya buat source lain, pilih yang Verilog test fixture, field name-nya diisi demux 3/8_TP, centang add to project, lalu next, pilih yang demux 3/8, next. Ubah view-nya menjadi simulation, lalu masukkan source yang demux 3/8_TP. Oke, selanjutnya synthesize XTST, view RTL schematic.
Oke, ya. Jadi hasilnya akan demikian seperti yang tampil di layar untuk yang demultiplexer. Selanjutnya lanjut ke yang 3.4.2. Di sini kita akan mengkompilasi desain dan membuka aplikasi ISIM. Percobaan yang pertama yaitu untuk encoder 4/8. ENC 402-nya di set as stop modul. Oke. Lalu pilih simulation pada view. Lalu klik 2 kali pada simulate behavioral untuk menampilkan ISIM pada proses desain. Ya, maka hasilnya akan tampil demikian untuk yang encoder 4.2. Selanjutnya ke percobaan yang kedua yaitu decoder 3/8. Nah, di sini modul DEC 3.8.V-nya di set as stop modul. Lalu pilih simulation pada view. Lalu klik 2 kali pada simulate behavioral model untuk menampilkan ISIM pada proses desainnya. Ya, hasilnya seperti yang tampak pada layar untuk demultiplexer untuk decoder 3/8. Selanjutnya kita akan mencoba untuk percobaan yang terakhir yaitu demultiplexer 3/8. Sama untuk DEC 3.8.V-nya kita ubah menjadi set as stop modul. Lalu pilih simulation pada view. Selanjutnya klik 2 kali pada simulate behavioral model untuk menampilkan ISIM pada proses desainnya. Kita tunggu. Lalu akan tampil hasil seperti yang tampak pada layar untuk percobaan demultiplexer 3/8. Sekian penjelasan mengenai langkah percobaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kemudian akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Timothy Bagaskara. Kali ini saya akan menjelaskan hasil percobaan dan analisis. Jadi untuk yang pertama ini decoder. Jadi di sini ada source code dari percobaan decoder 3/8. Jadi di sini dibuat dulu nama modulnya, kemudian juga ada input 2 bit yang dinamakan W_in, kemudian ada input enable, dan ada juga output register, ini 8 bit, namanya Y_out. Kemudian di sini ada pengondisian terhadap W_in. Jadi kalau W_in ini bernilai 0 dan enable-nya 1, maka di sini Y_out akan bernilai 1. Dan jika W_in di sini bernilai 1, 001, kemudian enable-nya juga 1, maka di sini Y_out akan diisi dengan nilai 2. Dan seterusnya, intinya untuk setiap W_in
nilai out ini jika enable-nya sama dengan 1, maka hasilnya akan selalu y out akan bernilai 2 pangkat w underscore in, kecuali untuk kasus default di sini. Jika nilai w in ini di luar dari 0 sampai 7, maka y out ini akan diisi dengan z 8 bit. Jadi z ini kurang lebih don't care. Kemudian di sini juga ada test bench-nya. Di sini test bench-nya ada register 3 bit. Maaf, ini salah. Kemudian di sini juga ada register enable. Kemudian di sini juga ada output wire 8 bit. Setelah itu di sini ada inisialisasi dari decoder. Kemudian di sini ada delay selama 10 nanosecond untuk tes. Jadi di sini W-in diberikan nilai dari 0 sampai 7 dan enable juga diberikan 1 dan nanti akan tampil waveformnya seperti yang sudah dijelaskan Ilham tadi. Kemudian di sini ada hasil pengamatan rangkaian decoder juga. Ini ada input-output. Kemudian di sini untuk inputan 0001 itu LED 7 yang menyala dan seterusnya sampai di bawah. Kemudian ini adalah RTL skematik dari rangkaian decoder 328 dan ini adalah waveform yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya adalah encoder. Jadi di encoder ini pertama kita buat modulnya dulu. Di dalam modulnya ini ada input 4 bit yang dinamakan W-in. Kemudian ada output register yang dinamakan 0_rec. Dan ada juga ini output register 2 bit yang dinamakan y_out_rec. Kemudian di sini ada pengondisian lagi untuk nilai dari w_in. Jadi jika misalkan w_in ini bernilai 0, maka di sini y_out ini akan diberikan nilai 0 juga dan 0_rec ini juga 0. Kemudian jika w-in bernilai 1, 001, ini y_out akan diberikan nilai 00 dan 0_rec ini akan bernilai 1. Kemudian ini untuk nilai w-in, jika w-in ini di atas lebih besar dari 1, tapi dia lebih kecil sama dengan 3. Jadi di sini ada X juga, ini don't care artinya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka y_out akan bernilai 01 dan 0_rec ini akan bernilai 1. Dan seterusnya sampai bawah. Dan ada juga di sini kasus default. Jadi karena ini nilai maksimalnya ada 15, karena ini ada 1, kemudian 3X di belakang don't care. Jadi kita W-in ini nilai yang paling besar 15 untuk kondisi-kondisi di sini. Maka jika nilai W-in itu di luar 15 dan 0, dari 0 sampai 15, maka y_out_rec ini akan diisi dengan nilai 3 dan 0_rec ini 1. Kemudian di sini ada test bench. Ini test bench-nya ada register W-in 4 bit, kemudian ada wire 0_rec, ini output wire, ini juga output wire 2 bit, y_out_rec. Kemudian di sini dibuat encodernya. Setelah itu di sini
ada delay setiap 10 detik, maka akan ada maka WIN ini akan diberikan nilai 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, seterusnya sampai 15. Nah, ini hasil pengamatan yang kita dapatkan kurang lebih. Jadi ketika inputannya 0000, maka di sini juga keluarannya adalah 00 untuk LED 01 dan 0 untuk zero rack atau LED 7. Terus kemudian jika masukannya 0001, maka keluarannya juga akan 00 untuk LED 0 dan 1. Kemudian untuk zero rack ini bernilai 1 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian di sini ada RTL skematik dari encoder 422. Kemudian ini waveform yang dihasilkan. Terakhir ada demultiplexer. Jadi di sini kita buat modulnya lagi. Di sini ada input data in, kemudian ada input 3 bit, itu dinamakan cell, kemudian ada output register itu 8 bit, itu dinamakan data underscore out underscore rec. Setelah itu di sini ada pengondisian lagi untuk nilai dari cell. Jadi jika nilai cell ini bernilai 0, maka data outrack maka data outrack sub 0 ini akan diisi oleh data in. Mungkin ini seperti indeks. Kemudian ini ada jika sel ini bernilai 001, maka data outrack ke 1 ini akan diisi dengan nilai data in dan seterusnya sampai 7. Kemudian di sini ada default case juga. Jika sel ini di luar dari 0 dan sampai 7, maka yang akan masuk adalah default case. Di sini default case-nya data outrack ini akan diisi dengan 8 bit don't care. Kemudian di sini ada test bench-nya lagi. Jadi di sini ada register data in, ada register 3 bit yang dinamakan cell, ada output 8 bit dinamakan data outrack. Kemudian di sini dibuat demux-nya. Setelah itu di sini tesnya dimulai. Jadi sel akan diberikan nilai 0, data in 1, dan seterusnya sampai sel ini bernilai 7. Kemudian ini adalah tabel hasil percobaan tabel hasil pengamatan dari percobaan yang kami lakukan. Kemudian di sini ada RTL skematik dari rangkaian demux, dan di sini juga ada waveform-nya dari demultiplexer. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya terakhir kesimpulan. Kesimpulan pertama, file berekstensi.v dibuat untuk mendesain modul yang diinginkan, sedangkan file berekstensi.ucv dibuat untuk menginisialisasi komponen dalam board starter kit. Lalu yang kedua, encoder berperan menggunakan outputnya untuk menentukan kode biner yang menunjukkan jalur input tertinggi yang aktif ataupun bernilai 1. Kesimpulan ketiga, decoder memiliki fungsi untuk memberikan nilai tertentu pada outputnya sesuai dengan kode biner pada inputnya. Nah, dalam praktikum ini, nilai kode biner pada input merepresentasikan jalur output yang harus diberikan nilai 1. Yang keempat, demultiplexer bertujuan untuk menyeleksi jalur output yang harus diaktifkan untuk melewatkan data in. Dalam praktikum ini, nilai kode biner pada input merepresentasikan jalur output yang harus diaktifkan atau diberi nilai sama dengan data in.
Perbedaan dari decoder dan demultiplexer adalah pada decoder hanya terdapat input untuk selektor, sedangkan pada demultiplexer terdapat tambahan input untuk data in. Yang keenam, perbedaan dari decoder dan demultiplexer adalah decoder merupakan rangkaian 3x8 mengkodekan data masukan 3 bit untuk menjadi data 8 keluaran, sedangkan encoder adalah rangkaian 4x2 dengan 4 masukan data dan 2 keluaran bitnya. Sekian dari kelompok 14, atas kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih.